Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Ahmad Seroji, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi, dan tak ketinggalan pula kepada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah judul tema pidato yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menantikan hari kiamat. Ia sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana khuluquhu al-Qur'an," yang artinya akhlak Rasulullah itu bagaikan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, apakah bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena cinta itu butuh bukti. Kalau cinta butuh bukti, namanya bukan cinta, yaitu cinta palsu. Nah, sekarang apa cinta bukti kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, yaitu sering banyak menyebut nama beliau. Karena apa? Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri, yang artinya barang siapa yang cinta kepadanya, maka ia sering menyebutnya. Dan cinta kita kepada Rasulullah yang kedua yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, mari kita menganalisa apa perbuatan kita sehari-hari. Apakah kita sudah pernah mengikuti sunnah-sunnah beliau atau belum? Karena dari itu maka kita harus sering-sering mengikuti sunnah beliau, karena beliaulah junjungan Nabi kita, Nabi yang kita banggakan. Maka oleh dari itu kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan ikhlas, tulus, dan tanpa malu. Dan membicarakan tentang sholat, apakah sholat kita 100% masih sama dengan Rasulullah? Sungguh tidak sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab masih sama, dalam bentuk gerakan masih sama, dan masih wajib dalam 5 waktu sholat, dan arah kiblatnya masih sama, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita dengan Nabi Muhammad sungguhlah jauh berbeda.
Nabi Muhammad sholat dengan keadaan khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Lain dengan sholat kaumnya. Kadang-kadang ada yang terburu-buru, ada juga yang memikirkan segala sesuatu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering menyebut nama beliau dengan bacaan tahmid, tasbih dan takbir. Dan kita sebagai seorang hamba layaknya mengharapkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah nabi pujaan kita, nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Dan bagaimanakah sholat kita? Baik kalau kita masih belum baik sholat kita. Kadang-kadang orang sholat cuma menghadiri sholat Jumat saja, atau mungkin menghadiri dua sholat, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan yang penuh barakah ini, saya mengajak kepada hadirin semua, yang pertama, mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah yang baik, dengan cara berzikir, membaca tasbih, tahmid dan takbir dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sering-sering menyebut nama beliau, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang bisa memberi syafaat kita, memberi syafaat di yaumil kiamat kelak. Karena tidak bisa kita masuk surga, tidak bisa masuk surga karena tidak ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat diperkumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada penutup pidato hari ini, saya mau berpesan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Dan yang kedua yaitu kita sebagai seorang hamba ya, sebagai pengikut Nabi, yaitu melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Semoga pidato yang saya sampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.